Aku mendatangi Utsman radhiyallahu anhu dengan air untuk berwudu. Wa jalisun al-maqaid, dan dia sedang duduk di atas kursi. Fatawadda'a fa ahsana al-wudu'a, maka Utsman pun berwudu dan dia memperbagus wudunya. Jadi maksud memperbagus wudu itu disempurnakan wudunya, yaitu dalam riwayat asbagul wudu, fa asbagul wudu, yaitu dia sempurnakan wudunya dengan tiga kali ya, berwudu dengan sempurna ya, dengan mengusap seluruh anggota tubuhnya dengan sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Utsman radhiyallahu anhu berwudu, fa ahsanul wudu, dan dia sempurnakan wudunya. Tsumma qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa huwa fi hadzal majlis. Aku melihat Rasulullah sallallahu berwudu ya, dan dia sedang berada di tempat duduk ini ya, atau tempat ya di majelis ini. Itu Utsman meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahsanal wudu'a, kemudian Rasulullah sallallahu menyempurnakan wudunya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu berkata, man tawadda'a mithla hadzal wudu', siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Tsumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid, faraka raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Tsumma jalasa, kemudian duduk, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Qala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Utsman berkata, dan Rasulullah sallallahu bersabda, la taqtarru, janganlah kalian terpedaya. Baik, apa kaitannya hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas, hadis tentang wudu, bahwasanya jangan sampai terpedaya dengan godaan syaitan. Di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan tentang keutamaan berwudu. Ya, keutamaan berwudu datang dari hadis Utsman dengan 2 model sebagaimana disinggung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Yang pertama hadis ini, barang siapa man tawadda'a mithla hadzal wudu, siapa yang berwudu seperti wuduku, itu dengan sempurna. Tsumma atal masjid, kemudian pergi ke masjid. Faraka rakaatin, kemudian salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat duduk, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis yang lain dari Utsman juga, Utsman berkata, man tawadda'a nahwu wudu'i ahad. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang berwudu dengan wuduku ini, ya, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak mengajak bicara jiwanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sini 2 hadis, kata Hafiz Ibnu Hajar. Hadis pertama, siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian pergi ke masjid, maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang satunya, siapa yang berwudu kemudian salat 2 rakaat, tidak harus ke masjid, tetapi dengan syarat dia khusyuk dalam salatnya. La yuhadditsu fihi ma nafsahu, ketika dia salat 2 rakaat dia khusyuk. Perhatikan, 1, tidak disyaratkan khusyuk. Hadis pertama, siapa yang berwudu ke masjid salat 2 rakaat, tidak disebutkan mengenai kekhusyuan. Yang penting salat wudu kemudian salat 2 rakaat di masjid, diampuni dosa yang telah lalu. Yang satunya tidak harus ke masjid, tetapi siapa yang siapa yang berwudu kemudian salat 2 rakaat tapi dengan syarat la yuhadditsu fihi ma nafsahu, yang penting khusyuk, akan diampuni dosa yang telah lalu. Jadi dua-duanya natijahnya hasilnya sama, diampuni dosa-dosa keduanya, tapi dengan cara yang berbeda. Yang satu salat 2 rakaat ke masjid, wudu kemudian ke masjid salat 2 rakaat. Yang satu wudu tidak harus ke masjid, salat 2 rakaat di mana saja tetapi harus khusyuk. Dari sini kita tahu bahwasanya satunya disyaratkan khusyuk, satunya disyaratkan ke masjid. Ini menunjukkan keutamaan pergi ke masjid. Pergi ke masjid ini seakan-akan wallahu alam bisawab seperti kedudukannya seperti khusyuk. Oleh karenanya saya pernah baca kalau tidak salah perkataan dari Ibnul Mulaqqin tentang keutamaan. Saya baca lama dulu tentang syarah Umdatul Ahkam tentang keutamaan ke masjid. Orang ke masjid, laki-laki kalau ke masjid, dia akan mendapatkan keberkahan masjid. Mungkin saja dia kurang khusyuk, ya mungkin, tetapi dia dapat keberkahan salat berjamaah di masjid, sehingga dia dapat pahala lebih mudah diterima amalannya. Kenapa? Karena dia ke masjid. Dan dalil yang menguatkan kalilah hadis ini. Dia satu hadis, 2 hadis ini sama-sama dari Utsman, sama-sama hasilnya adalah diampuni dosa-dosa. Yang satu wudu kemudian salat 2 rakaat, tidak disebutkan mengenai khusyuan. Yang satu salat 2 rakaat tidak harus ke masjid tapi khusyuk, sehingga seakan-akan ke masjid kedudukannya sama dengan kekhusyuan. Oleh karena saya nasihat pada diri saya pribadi juga kepada para lelaki terutama, selama tidak ada halangan maka hendaknya salat di
masjid, karena sholat di masjid dapat keberkahan, mudah diterima. Mungkin seorang kurang khusyuk, namanya masjid beda dengan kita sholat di rumah, mungkin lebih khusyuk, tapi ke masjid lebih utama, pahala dilipat gandakan dan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Rasulullah SAW mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dia wudu kemudian dia ke masjid salat 2 rakaat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jangan dia terpedaya dengan hal tersebut. Makanya setelah itu Utsman berkata, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taktarru, janganlah kalian terpedaya. Jangan kalian terpedaya. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang lain, ya, yang dimaksud dengan diampuni dosa-dosa yang telah lalu yaitu diampuni pertama dosa-dosa kecil. Pertama adalah dosa-dosa kecil. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, as-salawatul khams, ya, Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu Ramadan yang lain, al-umrah ila al-umrah, umrah yang satu umrah yang lain, as-salawatul khams, salat 5 waktu, Jumat yang Jumat yang lain, mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapuskan dosa di antara keduanya, idza jtunibatil kaba'ir, jika dihindari dosa-dosa besar. Jadi yang dia maksud dengan diampuni seluruh dosa adalah dosa-dosa kecil. Ini yang pertama. Yang kedua yang dimaksud diampuni seluruh dosa yaitu dosa antara salat ini dengan salat sebelumnya, sebagaimana dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Hajar. Jadi ini hadis mutlak dibawa kepada muqayyad. Ini disebut dengan hamlul mutlak alal muqayyad. Perhatikan, ada yang mutlak, hadis yang kita bahas ini mutlak. Siapa yang wudu salat 2 rakaat diampuni seluruh dosa-dosanya. Seakan-akan mencakup dosa-dosa besar dan seakan-akan mencakup seluruh dosa yang sebelumnya kita lakukan. Namun ternyata dalam hadis-hadis yang lain mentakyid. Mentakyid itu yang mutlak jadi terikat, bukan mengkhususkan, ya. Ini beda antara takhsisul am dengan takyidul mutlak. Ini istilah usul fikih. Tapi intinya mentakyid atau mengikat bahwasanya yang dimaksud dengan diampuni dosa-dosa yang telah lalu yaitu 2 hal. Pertama dosa-dosa kecil, dan yang kedua adalah dosa terkait antara solat ini dengan solat sebelumnya. Antara solat ini dengan solat sebelumnya, ya, bukan seluruh dosa-dosa sebelumnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Oleh karenanya, setelah kita mengetahui hadis ini, makanya Utsman mengatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la taqtarru, jangan kalian terpedaya. Al-ghurur atau terpedaya, ya, maksudnya adalah al-ghirrah, diambil dari ghirrah, maksudnya ghaflatun fil yaqadhah. Seorang lalai padahal dia sedang dalam kondisi sadar. Bukan dia lalai sedang tidur. Sedang tidur namanya lalai, ya. Tapi namanya al-ghirrah itu yang disebut jangan kalian terpedaya. Terpedaya maksudnya kalian dalam kondisi yaqadhah, dalam kondisi sadar tapi terlalaikan. Terlalaikan itu yang disebut dengan al-ghirrah, tertipu, terpedaya. Yaitu lalai dalam kondisi sadar. Maksudnya apa? Maksudnya dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala ada beberapa kemungkinan. Utsman menyampaikan hadis Nabi, la taqtarru, jangan kalian terpedaya. Pertama, jangan kalian karena yang penting saya sholat diampuni dosa-dosa, kemudian kalian bermaksiat. Kalian bermaksiat. Tidak apa, saya bermaksiat duhur, nanti sore saya sholat diampuni dosa-dosa. Yang penting maksiatnya bukan, yang penting saya yang penting saya sholat. Nanti sholat duhur lagi saya sholat, asar saya sholat diampuni dosa antara duhur dengan asar. Saya malam pada isya saya maksiat, nonton ini, nonton Korea, nonton India, nonton macam-macam, nonton aurat ini terbuka, nonton ghibah dan namimah. Nanti subuh saya sholat diampuni dosa-dosa saya. Seakan-akan Nabi berkata jangan kalian terpedaya. Kenapa jangan terpedaya? Pertama, karena belum tentu sholat kalian diterima. Kata Ibnu Hajar, yang solat yang menghapuskan dosa-dosa kecil sebelumnya adalah solat yang diterima. Dan siapa di antara kita yang yakin solat kita diterima? Makanya jangan terpedaya. Yang penting saya solat nanti dosa terhapus. Taib, ini yang pertama. Makanya jangan terpedaya. Yang kedua, jangan terpedaya. Jangan sampai kau bersandar dengan hadis ini kemudian melakukan dosa-dosa besar. Saya dosa besar, saya zina malam ini, kemudian besok walizubillah, besok saya salat subuh, selesai semuanya. Enggak, yang diampuni bukan dosa besar. Yang diampuni dosa-dosa kecil, zina dosa besar. Jangan terpedaya sampai kau terjebak dalam dosa besar. Yang ketiga, jangan terpedaya mentang-mentang kau tahu ini dosa-dosa kecil diampuni, tapi kau mengulang-ulangi terus. Dosa kecil kau lakukan terus, tiap malam nonton melulu. Kalau dosa-dosa kecil dilakukan terus-menerus bukan lagi dosa kecil. Kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau diulang-ulang. Maka jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Oleh karenanya berusaha meninggalkan dosa-dosa, ya. Karena kalau kalian melakukan dosa kecil banyak, maka akan terjerumus dalam
dosa besar. Dosa kecil banyak-banyak jadi dosa besar. Yang keempat, jangan kau terpedaya, karena hadis ini bukan maksudnya untuk pelaku maksiat, tapi maksudnya ahli ta'ah. Kepada orang yang taat, yang dia sudah berusaha menjaga diri, kemudian dia melakukan dosa, maka diampuni. Dia sebelum jaga diri melakukan dosa, siapa yang luput dari dosa? Intinya, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis memang benar-benar memberi harapan yang besar bahwasanya siapa yang melakukan salat wudu dengan wudu yang baik, salat 2 rakaat di masjid atau salat 2 rakaat di rumah tapi dia khusyuk, akan dia dosa yang telah lalu. Tapi jangan terpedaya. Dari sini kita tahu bahwasanya makaidu syaitan, jerat-jerat syaitan itu bukan hanya terkait pada maksiat. Terkadang seorang dijebak dalam masalah ketaatan. Dia sudah melakukan ketaatan, kemudian timbul dalam dirinya ujub, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, al-amnu min makrillah. Dia merasa aman, itulah dia terjebak dengan godaan syaitan. Maka ini di antara hal yang menakjubkan yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam hadis ini. Setelah yang membawakan tentang keutamaan hadis berwudu dan salat 2 rakaat, kemudian Utsman berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taktarru, jangan terpedaya. Karena syaitan menggoda bukan pada maksiat saja. Syaitan juga menggoda pada orang melakukan ketaatan. Ketika dia melakukan ketaatan, dia merasa pede, bahwasanya tenang, saya sudah taat, dosa-dosa diampuni. Jangan terpedaya. Seorang tetap antara khauf dan raja, antara berharap dan takut. Tetap dia sholat berharap dosa-dosanya diampuni, dan dia takut jangan dia disuruh sholat kemudian dia menggampangkan dosa-dosa. Ini terjadi pada sebagian orang. Habis maksiat sudah, kita umrah selesai katanya. Maksiat tinggal umrah selesai. Maksiat mau zina, mau riba, mau ini menipu orang, haji selesai. Nah, ini seperti ini. Terpedaya. Siapa yang bilang umrah mau diterima? Siapa yang bilang haji mau diterima? Oh, menggampangkan semua itu. Benar, Allah Maha Pengampun, tapi Allah juga syadidul iqab. Allah juga adabnya pedih. Maka seorang berharap kepada Allah tapi tidak menggampangkan maksiat. Kalau dia terjerumus dalam maksiat, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la taktarru, jangan terpedaya.